Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini kita akan unboxing ya, sekaligus bongkar dan rakit dari rel Orca Aragon 4000. Nah, nanti akan kami sampaikan secara detail jadi supaya teman-teman bisa paham ya cara membongkarnya. Oke, ini ya. Dan ini masih dalam keadaan baru, belum pernah dibongkar sama sekali. Oke, langsung aja. Nah, untuk Orca Aragon ini gear rasionya 471 ya, 4,7 banding 1. Langsung aja kita bongkar dari spool. Jadi di bawah spool ada bearing ya, di bagian bawahnya ada bearing ya. Kita bongkar bagian washer. Untuk washer di Aragon ini ada 1, 2, 3, ada 3 set ya ini. Diurutkan. Spool selesai, kita lanjut ke bagian rotor. Kita lepas dulu ini handle-nya. Dan terlepas, ini bagian bawahnya, klikernya kita lepas dulu. Jangan lupa ada ring ini ya. Baru melepas bagian baut pengunci rotor. Gunakan nomor 12. Nah, rotor diambil. Mesin nanti dulu, kita akan bongkar bagian rotor dulu. Hati bagian roller. Nah, ini dia menggunakan, nah, untuk yang baru dia sudah pakai bearing. Lepas ini bel IC nya, kemudian lepas dudukannya dulu. Nah, ini ya. Untuk ring, nah ini ada ring, kita lepas ringnya dulu. Ring di bagian atas roller. Kemudian lepas clutchnya, ini sambil tahan pakai jempol ini bagian bawahnya ini. Cara melepasnya, diangkat sedikit ke atas, dorong ke sini, putar ya. Ya, aman ya. Penutupnya diambil. Ya, seperti ini kondisinya. Baru kita bongkar bagian mesin. Penutupnya dulu yang bawah ini, buka.
Kemudian baut yang ini jangan lupa. Nah, baru penutupnya bisa kita ambil. Bodi ada tuh 2, 3, 4, kita bongkar langsung. Oke, bagian bodi diambil. Lepas bagian main shaftnya dulu. Piring, ini piringnya terbuka ya. Kemudian ring standar untuk Orca Aragon 4000, ada ring 2. Kemudian drive gearnya kita ambil. Nah, seperti ini ya keadaannya, masih normal. Kemudian slidernya, slider gear oscillation. Kemudian bearing drive gear bawah, didorong dari sini. Nah, baru diambil pinion gearnya. Nah, pertama yang akan kita lepas itu bagian pir untuk one wing nya dulu. Untuk melepasnya kita harus sangat hati-hati. Sambil tahan ya, nyampaikan sini jadi supaya dia nggak terbang. Ambil. Ya, pirnya sangat kecil sekali dia harus hati-hati. Nah, baru setelah dilepas pir one wing-nya, lanjut kita langsung ambil aja pinion gear beserta bearing dan one wing-nya. Nah, untuk bearing, ambil dulu bearingnya ya. Untuk bearing dia seperti ini, besar sekali, makanya dia nggak pakai tutup. Terus one way, kemudian asnya. Oke, untuk mesin sudah dibongkar semua. Kita bisa lanjut peregresan dan perakitan. Nah, sekarang kita akan grease dulu di bagian drive gear ya. Nah, untuk peregresan, nah bagian yang harus digrease yaitu bagian gear, ya, ini di drive gear, main gear, kemudian gear oscillation-nya, terus bagian slider dan bagian bawah sini, jadi di grease seperti ini ya. Kemudian pinion gear, terus di bagian rotor, pir, terus dalam mesin. Langsung saja kita mulai peregresannya dulu. Nah, setelah bagian gearnya sudah di-grease semua, jangan lupa ini karena bearingnya terbuka, jadi kita harus beri grease ya di bagian bearingnya. Nggak usah banyak-banyak,
Kita pakai kayu yang sudah diruncingkan seperti ini. Jadi kita masukkan seperti ini. Kita bisa grease sambil diputar-putar gini ya. Setelah break design, sekarang kita akan melakukan ini greasing ini juga. Oke, sip, sudah. Kemudian bagian pier, bagian dudukan untuk pier springnya, kasih grease ini bagian bawahnya. Setelah di-grease, semua sudah di-grease, kita lanjut ke perakitan. Nah, untuk bagian washer, ini karena washernya yang bahan serabut ini ya, serabut teflon ini, jadi kita beri oli ya, beri oli sintetik. Jadi kita oleskan sedikit demi sedikit. Jadi pakai kuas, jadi dioleskan. Yang penting bisa meresap ke dalam serabut-serabutnya. Ya, banyak yang mengira ini bahannya spon, ya, padahal bukan. Ini teflon tapi yang serabut. Setelah semua bagian washer sudah diberi sintetik, langsung kita mulai perakitannya saja. Nah, pertama yang dirakit yaitu bagian spool. Dari yang paling bawah ini dulu, kemudian yang bundar, kemudian ini lagi, teflon lagi, terus yang ada gigi dua ini jangan sampai salah ya, ini tengah pokoknya. Kemudian ini baru yang paling atas yang bundar, kunci. Nah, sip, sudah ya. Kita lanjut ke bagian rotor dulu. Yang pertama yang dipasang yaitu L nya ini. Setelah L nya kemudian spring. Untuk Aragon dia sudah pakai pair spring ya, nggak pakai pair siku. Tutup dulu, baru setelah tutup dikunci. Ya, setelah dikunci kita pasang clutch-nya dulu. Untuk memasang clutch, jadi kita masukkan, ini ada lubang ini. Nah, itu lubangnya tuh. Masukkan. Dorong sedikit ke bawah. Diposisikan agak naik gini. Masukkan. Nah, tahan ya. Untuk baut penguncinya bagian clutch samanya di bagian bel AC sama. Kita cek dulu kekuatan dari pirnya. Nah, untuk pir sangat kuat ya. Kemudian dudukan untuk bel AC kita pasang dulu.
Setelah dipasang, kita pasang tail AC nya, baru one way, baru rollernya ini dipasangnya sama bearingnya ini. Jadi posisinya atas bawah yang mana kayak gini ya posisinya. Jadi yang besar itu ya, yang diameternya lebih panjang itu di atas, terus yang itu kecil itu di bawah. Jangan lupa ring dulu, ini ada ringnya ya. Baru dikunci. Nah, untuk mengunci baut roller itu ada gerigiknya. Ya, gerigiknya itu pasang langsung. Kita coba lagi kekuatan dari pirnya. Ya, setelah dipasang, lanjut ke mesin. Nah, untuk mesin kita rakit bagian pinion gear dulu. Untuk pinion gear masukkan dulu, kemudian as untuk one way ini jangan sampai ada grease ya di bagian as one way nya, harus bersih. Kemudian one way nya kita pasang. Oke, kayak gini posisinya. Setelah dipasang, baru bearingnya dulu kita pasang. Nah, setelah bearing, kunci dulu. Jadi nggak pakai penutup sama sekali. Perawatan untuk Orca Aragon ini harus bener-bener ekstra karena serba terbuka ya. Bearing drive gear sama bearing pinion gear itu terbuka semua. Kemudian untuk pir one way, nah ini ada perbedaan ya. Jadi yang lubangnya kecil sama lubangnya besar. Nah, untuk lubang yang kecil dimasukkan yang sini ya, yang ke one way nya. Kemudian yang besar masuk ke on off nya. Jadi pasangannya masukkan ya, seperti itu. Setelah dipasang, ini kita coba dulu dari fungsi dari one way nya dulu. Jadi kita cek apakah dia bisa mundur. Nah, kalau dia bisa balik berarti ada masalah di bagian one way nya. Cek lagi apakah one way nya terkena grease atau asnya yang terkena grease. Kita off kan dulu. Ya, dia mundur ya. On kan lagi, berfungsi. Nah, kemudian pasang bearing drive gear bawah dulu. Sip, setelah bearing terpasang, kita pasang dulu gear oscillation nya, kemudian slider, ini posisikan ke belakang ini ya. Jadi posisinya harus paling belakang, didorong. Nah, seperti ini ya posisinya. Kemudian pasang main shaft. Untuk main shaft harus dibersihkan dulu dari grease ataupun oil supaya putaran relnya tidak berat. Oke, kemudian pasang drive gear dulu. Nah, oke, masukkan, dipaskan posisinya, baru main shaft dimasukkan. Jangan sampai ada grease ya.
Oke, setelah masuk kita kunci. Bagian atas drive gearnya jangan lupa diberi grease juga. Kemudian pasang ring. Untuk di bagian rotor dia nggak pakai ring, jadi cuma drive gearnya tok. Taruh dulu, kita akan masang bearing drive gear atas. Nah, tutup. Kunci dulu. Nah, untuk baut pengunci di bagian bodi ada 4. Nah, panjang bautnya sama semua. Ya, setelah bodi terkunci, nah penutup yang belakang kita pasang. Pertama yang bagian atas dulu. Nah, untuk bautnya ini yang panjang itu ada di atas ini. Kemudian yang pendek ini ada di bawah. Yap. Oke, sudah terkunci. Kita bisa pasang bagian rotornya. Nah, rotor ini plat besi ini sebagai dudukan untuk baut pengunci ya. Kita pasang baut penguncinya. Ya, setelah kita kunci bagian rotornya, pasang handle-nya, kemudian kunci. Nah, kita cek dulu putaran dari relnya. Kalau putarannya berat, berarti kita cek dulu di bagian main shaft. Nah, kalau main shaftnya terkena grease, kita bersihkan dulu, dan juga di bagian pinion gearnya. Nah, di bagian pinion gearnya, as untuk main shaft itu juga harus bersih. Kemudian yang kedua yaitu ring di bagian drive gear. Nah, kalau ringnya kebanyakan, nah itu berarti bikin putarannya jadi berat. Oke, bagian ini udah. Kita pasang clicker dulu. Nah, plat besi ini pasang. Kemudian ring ini harus di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah nggak bakal ada gunanya. Kemudian bearing. Nah, baru spoolnya dimasukkan. Kunci. Kita cek drag dulu. Pokoknya setelah dirakit kita harus sering-sering cek drag terlebih dahulu. Nah, langsung kenceng ya. Oke, ini drag masih normal, putaran masih halus. Nah, oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Orca Aragon 4000. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.